Alat dulu atau mulai dulu? Mana nih yang lebih penting untuk menjadi seorang konten kreator? Simak video ini sampai selesai dan jangan ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih bersama saya Ahmad Yusuf di Rumah Kreator. Kali ini kita akan membahas mengenai alat dulu atau mulai dulu sih untuk menjadi seorang konten kreator. Jika kita berpikir menjadi seorang konten kreator, tentunya diperlukan peralatan yang lengkap. Kita menyaksikan di berbagai video-video YouTube yang ada, banyak para YouTuber yang mana ia menggunakan kamera yang bagus, pencahayaan yang bagus, kemudian mikrofon yang jernih dan studio yang mewah. Namun ternyata ada hal yang harus kamu tahu sebelum kamu memutuskan untuk memulai menjadi seorang konten kreator. Jika kamu selama ini masih menganggap bahwa untuk menjadi konten kreator kamu haruslah memiliki fasilitas dan peralatan yang mumpuni. Namun ternyata itu salah besar, karena terkadang kita terobsesi untuk mendapatkan alat, untuk mendapatkan fasilitas kelengkapan yang memadai. Namun ternyata kita melupakan satu hal, kita tidak mulai-mulai. Banyak contoh di luaran sana yang mana ia telah mengumpulkan alat sedemikian rupa, namun ternyata tidak jadi mulai karena ia mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak terfikirkan sebelumnya. Oleh karenanya, biarpun alatnya sudah lengkap sekalipun, namun ia belum terbiasa untuk mulai dari nol. Langkah yang paling berat di sini adalah ketika baru memulai. Ketika baru mulai, kita dihadapkan pada satu tantangan dan masalah yang besar. Kita akan diuji bagaimana ketahanan kita, bagaimana tekad kita, dan keinginan serius kita. Apakah kita bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang konten kreator, atau hanya karena ambisi sesaat, bahkan hanya karena kepengen terdorong oleh teman-teman kalian saja? Tentu semangat adalah kunci utamanya, karena dari semangat, kamu akan bisa bertahan, kamu akan bisa berani untuk memulai. Percuma kamu memiliki sejumlah alat yang lengkap, alat yang memadai, namun kamu tidak langsung memulai. Kamu tidak akan mengalami proses yang namanya belajar. Belajar menghadapi kesakitan, belajar menghadapi kegagalan, belajar menghadapi kecemasan, dan belajar berharap kesuksesan. Itu adalah poin yang sangat mahal, yang sangat penting, yang harus kamu pelajari dan kamu dapatkan untuk menjadi seorang konten kreator yang sukses. Ketika kita mulai dari nol dan mulai berjalan mendaki satu demi satu, kita akan belajar bagaimana sih caranya untuk bisa beradaptasi dengan hal-hal yang baru, bagaimana sih cara saya menyesuaikan diri dengan keadaan yang berkembang, bagaimana sih cara dan triknya agar saya bisa cepat menguasai apa yang menjadi kebutuhan dan penunjang saya. Itu bisa kamu dapatkan ketika kamu mulai mencoba. Namun lain halnya jika kamu menunggu alat yang dikira bahwa dengan kehadiran alat tersebut kamu akan langsung sukses. Itu salah besar. Kamu mungkin mengambil kesimpulan dari beberapa video tutorial yang menyarankanmu untuk cepat-cepat memperbarui alat kamu. Kamu disuruh mungkin untuk membeli lighting yang bagus, kamu disuruh untuk memperbarui kameramu dan membangun studio yang bagus. Namun ternyata itu salah besar. Percuma kamu mendapatkan itu semua kalau kamu tidak memiliki keberanian dan tekad untuk mulai mencoba. Jadi saran saya, mulailah mencoba. Karena dengan mencoba terlebih dahulu, kamu akan tahu bagaimana rasanya, bagaimana sakitnya, dan bagaimana getirnya perjalanan dalam mencapai kesuksesan. Banyak orang di luar sana yang salah kaprah karena ia menganggap bahwa dengan memiliki segala fasilitas yang memadai, alat yang canggih, alat yang keren, yang mahal, ia akan langsung sukses. Ia akan langsung mendapatkan jumlah penggemar yang banyak. Namun itu salah kaprah sekali lagi teman-teman. Karena dengan keberadaan alat tersebut pun, jika kamu memang belum mampu, belum terbiasa, belum melatih diri kamu, belum memulai dari nol untuk belajar kegagalan, kamu pasti akan merasa kesulitan. Tetap saja, namun jika kamu sudah mulai mencoba, sudah mulai berlatih, dan akhirnya terbiasa, maka dengan alat seadanya sekalipun, kamu akan mulai bisa menapaki kesuksesan. Mungkin kamu mengira bahwa fasilitas yang ada pada diri kamu, HP-mu sekalipun,
belumlah cukup. Namun jangan salah, bahwa dengan HP dan juga kreativitas yang kamu miliki, kamu bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak kreatif, walaupun ditunjang dengan alat yang canggih sekalipun. Jadi teman-teman, saran saya, mulailah untuk mencoba apapun itu, apa adanya, dan berusahalah dengan giat. Tidak ada orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, orang yang berlatih dengan keras, kemudian ia menjadi orang yang biasa-biasa saja. Semua orang yang mengalami proses yang berat pasti akan mengalami kesuksesan, pasti akan menuju kesuksesan. Jadi teman-teman, bagi kalian yang masih ragu hingga saat ini akan mulai dulu atau menunggu alat fasilitas dulu, saran saya, mulailah terjun dulu. Karena jika kamu mulai, kamu langsung action. Tapi jika kalian menunggu alat dulu dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan kalian, maka kalian akan drop sejadi-jadinya. Percayalah dan mulailah berusaha dengan